Ya, baik. Selamat siang Bapak Ibu semua, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kembali di acara webinar IoT kami, dan juga saya ucapkan selamat bergabung untuk yang pertama kali bergabung di webinar kami. Terima kasih untuk semuanya sudah meluangkan waktu untuk kembali mengikuti webinar kami di siang hari ini. Ya, perkenalkan, nama saya Johan dan saya adalah Assistant Sales Manager dari PT Sanco Indonesia untuk divisi IoT. Dan kami PT Sanco Indonesia sendiri adalah authorized distributor dari HMS Networks dan salah satu perusahaan Eropa yang bergerak di industrial communication. Jadi dua brand besar mereka, Ewon dan Anybus, ini yang kami bawa ke Indonesia. Dan selalu kami harapkan update teknologi dan produk-produk terbaru dari HMS Networks akan Bapak dan Ibu terima. Gitu ya. Dan kami ingin informasikan jika PT Sanco Indonesia juga memiliki beberapa sosial media di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan update tentang produk-produk kami, baik di Instagram, LinkedIn, Facebook, dan juga ada channel YouTube yang Bapak Ibu dapat subscribe dengan nama channel Sanco Machinery. Di channel tersebut, Bapak dan Ibu akan menemukan banyak informasi-informasi tambahan terkait produk-produk kami yang lainnya. Dan tentunya webinar kami di siang hari ini juga akan kami upload juga di channel YouTube kami. Jadi jika suatu saat Bapak dan Ibu ingin menonton atau mereview ulang terkait materi yang kami bagikan di siang hari ini, bisa cek langsung di channel YouTube kami. Ya, dan sekedar informasi, nanti di akhir webinar kita akan mengadakan kuis singkat, ya, seperti di webinar-webinar kami yang sebelumnya, ya, kami memberikan voucher diskon 50% untuk semua device HMS kepada setiap pemenang kuis kami, gitu ya. Dan bagi setiap peserta webinar dan nantinya mungkin belum mendapatkan voucher 50%, jangan khawatir, Bapak Ibu yang hadir di webinar kami di siang hari ini sudah menerima diskon 10%, gitu ya. Jadi diskon 10% sudah menunggu Bapak dan Ibu semua peserta webinar sekalian. Jadi untuk setiap pembelian untuk produk HMS kami. Jadi pastikan Bapak dan Ibu mengikuti webinar kami sampai selesai. Dan baik, di siang hari ini topik webinar kami adalah Communication Gateway for Factory Automation atau komunikasi gateway pada sistem automasi di pabrik. Jika di webinar kami yang sebelumnya kami lebih banyak membahas untuk produk-produk di brand Ewon seperti Flexi, Cosi, Netbiter, maka pada siang hari ini kita akan secara khusus membahas produk-produk kita dari brand Anybus, di mana beberapa hal yang akan di-cover dalam webinar di siang hari ini, yaitu seperti apa fungsi dari Anybus, kenapa harus menggunakan Anybus, dan infrastructure solution apa sih yang bisa kita gunakan melalui produk Anybus gitu ya. Ini cukup menarik dan mungkin bisa menjadi salah satu solusi juga yang bisa membantu kinerja kita di perusahaan. Dan sebelum kita memulai, izinkan saya menjelaskan bagaimana Bapak dan Ibu yang hadir dapat mengajukan pertanyaan kepada kami selama webinarnya berlangsung. Jika Anda memiliki pertanyaan selama webinar ini berlangsung, ya, pertanyaan dapat disampaikan langsung di kolom chat dan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan segera dijawab oleh tim kami secara langsung. Dan nantinya semua pertanyaan tersebut akan kami kumpulkan dan kami rangkum, dan setelah itu kami akan kirimkan via email ke Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan khawatir, semuanya akan menerima informasi yang sama. Jadi setiap pertanyaan tersebut akan kami kumpulkan, kami rangkum, kami kirimkan melalui email. Nah, dan baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, siang hari ini pembicara kita adalah Pak Azhar Kausar. Beliau adalah IIoT Sales Engineer dari PT Sanco Indonesia. Dan waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Azhar. Oke, baik Pak Yohan, terima kasih atas pembukaannya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat siang dan selamat datang kepada semua partisipan yang sudah menyempatkan hadir di webinar Sanco series keempat siang hari ini. Sebelum masuk ke topik utama webinar, kami ingin sampaikan lagi bahwa kami setiap bulannya mengadakan webinar
tentunya dengan topik yang berbeda. Jadi webinar di hari ini merupakan webinar keempat kami, setelah sebelumnya kami mengadakan di bulan November yang lalu gitu. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin baru hadir di webinar ini, Bapak Ibu dapat menyaksikan video on demand kami di kanal YouTube kami PT Sanko Indonesia. Nah, ini mungkin saya jelaskan sekilas mengenai webinar yang sudah kami adakan sebelumnya. Yang pertama berkaitan dengan fungsi remote access dan remote data. Jadi yang mana implementasinya itu biasanya untuk ke mesin-mesin industri. Jadi ada dua produk pada webinar pertama yang kami bahas, Anybus Iwon Flexi dan juga Iwon Kosi. Jadi pada dasarnya kedua perangkat ini merupakan Industrial Internet of Things Gateway sebagai perantara antara mesin yang ada di lapangan dan kita sebagai user gitu. Jadi sehingga kita selalu dapat memantau keadaan mesin secara real time, baik on premise maupun secara remote access gitu. Nah, di webinar sebelumnya kita sudah membahas juga mengenai remote monitoring, yang mana produknya itu adalah Iwon Netbiter, yang mana sebetulnya secara fungsi ada sedikit kesamaan dengan produk yang pernah kita bahas di webinar pertama. Jadi fungsinya itu sebagai IoT Gateway, masih sebagai IoT Gateway, tetapi dengan penerapan atau implementasi yang berbeda. Gitu. Seperti contohnya kalau kalau Netbiter ini implementasinya di semacam generator, kemudian base transceiver station atau kita bilangnya BTS, kemudian tank management baik oli ataupun water, kemudian water treatment atau WTP, dan masih banyak lagi. Nah, untuk di webinar siang hari ini kita ingin membahas sebuah perangkat yang mana berfungsi sebagai communicator antar device di industri. Karena di bidang industri ini kita kenal adanya operation technology, istilah operation technology atau OT. Nah, kita banyak sekali menemukan protokol komunikasi di sana, seperti misalkan kita kenal dengan Modbus, kemudian Profibus, CC-Link, DeviceNet, kemudian Ethernet IP, dan masih banyak lagi. Nah, sehingga seringkali kita ada keperluan untuk melakukan komunikasi antar device yang mana protokolnya itu berbeda gitu. Jadi untuk mendukung komunikasi ini, kami menyediakan satu gateway yang kami namakan Anybus Product. Jadi Anybus Gateway ini sebagai translator antar protokol yang berbeda tersebut gitu. Yang nantinya digunakan sehingga satu mesin dengan mesin yang lainnya itu dapat saling berkomunikasi dan saling terintegrasi. Nah, namun sebelum kita memulai membahas lebih detail lagi mengenai produk-produk Anybus ini, saya ingin menunjukkan overview dari webinar pada siang hari ini. Jadi pada dasarnya Anybus ini memungkinkan perangkat industri untuk berkomunikasi dengan konektivitas multi jaringan atau lebih dari satu device gitu. Nah, untuk media komunikasinya dapat menggunakan kabel atau wire atau juga bisa tanpa menggunakan kabel secara wireless. Jadi nanti akan saya bahas terlebih dahulu untuk Anybus dengan kabel. Kemudian kita akan bahas juga series produk yang menggunakan wireless. Nah, ini adalah produk yang kita bahas pertama pada siang hari ini, yaitu Anybus X Gateway namanya. Jadi untuk komunikasi antar protokol di bidang operation technology atau OT. Nah, untuk implementasinya itu kita sediakan sekitar 200 lebih kombinasi protokol yang kita dapat lakukan komunikasi, seperti misalkan Bapak Ibu ingin menghubungkan device dengan protokol Modbus dengan device dengan protokol Profibus misalkan. Atau contoh lainnya CC-Link dengan Profinet misalkan, dan masih banyak lagi. Nah, kombinasi seperti ini kami menyediakan hingga 200 lebih kombinasi. Nah, ini dua keunggulan utama produk kami untuk Anybus X Gateway. Yang pertama itu kompatibel dengan hampir semua brand besar PLC yang ada saat ini. Jadi nantinya apapun brand PLC-nya kami dapat terapkan di sana. Jadi yang kedua, untuk kelebihan kami tidak membutuhkan skill programming atau coding untuk nanti proses konfigurasinya. Dan kami sudah sediakan software untuk konfigurasinya nanti namanya Anybus Configuration Manager. Nah, ini merupakan software yang kami sediakan
untuk nanti konfigurasi perangkat Anibus X Gateway. Nah, selanjutnya ini merupakan kombinasi protokol yang Bapak Ibu dapat lihat sebagai referensi. Jadi untuk penggunaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi misalkan salah satu contohnya di layar ini, di slide ini kita lihat protokol CC-Link ke device yang lain menggunakan Ethernet IP. Kemudian yang perlu kita perhatikan di sini adalah posisi slave dan juga master. Kita harus melihat jaringan existing yang ada di lapangan itu alur datanya seperti apa gitu. Jadi apakah Bapak Ibu ingin menghubungkan antar master, jadi master ke master atau master ke slave ataupun sebaliknya. Nah, ini merupakan Anibus Configuration Manager yang kita siapkan untuk konfigurasi device. Jadi untuk pengoperasiannya tentunya nanti tidak perlu skill programming. Jadi seperti yang kita lihat di slide, kita hanya perlu konfigurasi I/O misalkan, kemudian I/O size maksudnya, kemudian I/O parameter, dan lain-lain. Selanjutnya, nah ini adalah fungsi dari Anibus X Gateway sebagai jembatan untuk transfer data antar I/O setiap device. Jadi di slide mungkin Bapak Ibu bisa lihat di bagian sebelah kiri itu ada network 2, di bagian sebelah kanan ada network, di sebelah kiri ada network 1, sebelah kanan ada network 2. Nah, jadi output dari network interface 1 itu akan muncul sebagai input di network interface 2 dan sebaliknya. Nah, data transfer ini terjadi secara transparan dengan rentang waktu berkisar antara 10 sampai 15 detik. Nah, untuk maksimum data inputnya, data input output itu sampai 512 byte, jadi tergantung pada jenis jaringan yang digunakan. Nah, ini contoh case study pertama, itu pertukaran data antara dua controlling network dengan kombinasi menggunakan PLC Siemens dengan Profinet sebagai protokolnya, kemudian dihubungkan dengan PLC Mitsubishi yang menjalankan CC-Link sebagai protokolnya. Nah, dalam aplikasi ini, jadi X Gateway ini digunakan untuk mentransfer data I/O dan parameter yang dipilih antara kedua bagian device untuk sinkronisasi dan juga kontrol. Nah, ini contoh case study kedua untuk integrasi existing mesin PLC Allen Bradley yang menjalankan Ethernet IP protokol, yang mana kita hubungkan dengan PLC yang baru dengan sistem berbasis DiviNet. Nah, dalam aplikasi ini digunakan untuk mentransfer data dan juga parameter I/O, sinkronisasi juga, dan juga controlling. Nah, kedua PLC ini akan mengendalikan aliran data melalui gateway ini dengan memasang atau kabel sebagai komunikasi. Kita ada device yang namanya Anibus Communicator. Jadi perbedaan dengan Anibus X Gateway sebelumnya, Anibus Communicator ini diperuntukkan untuk konektivitas atau ke industrial Ethernet. Jadi tersedia kami ada 13 versi. Jadi semuanya itu berfungsi dengan cara yang sama, memberikan kebebasan kepada kita untuk menghubungkan perangkat otomasi ke jaringan yang ada di industri dengan antar jaringan, dengan jaringan yang berbeda gitu. Jadi seperti misalkan Profibus untuk aplikasinya, Profinet, CANopen, kemudian CC-Link, dan juga industrial network yang lainnya. Nah, di sisi PLC dan jaringan, Anibus Communicator ini sepenuhnya terbukti dan juga teruji dapat kompatibel dengan PLC terkemuka, seperti misalkan Bapak Ibu ingin terapkan di PLC ABB, Beckhoff, Hitachi, kemudian Mitsubishi, Omron, dan ini. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu lagi ada interface card. Jadi Anibus Communicator ini nantinya sudah support ke semua jenis serial protokol, termasuk 2485, termasuk di dalam
itu termasuk ASCII device juga. Jadi untuk konfigurasi jaringan nanti kita bisa ada dua mode. Yang pertama itu mode single drop. Jadi kita hubungkan dengan satu device dengan menggunakan RS232 dan kita bisa juga multi drop. Multi drop ini itu multi device. Itu bisa sampai 31 device dengan menggunakan RS485. Nah, selanjutnya ini merupakan perbedaan kedua dengan Anibus X Gateway, yaitu Anibus Communicator. Jadi Anibus Communicator ini sudah support dengan adanya Java Programming. Jadi untuk penerapannya dapat diaplikasikan ke sensor, kemudian ke aktuator, ke HMI, barcode reader, misalkan RFID reader, dan device lainnya. Nah, ini Bapak Ibu dapat lihat Anibus Communicator ini memiliki kemampuan untuk menghubungkan dengan satu perangkat atau single drop dengan RS232 atau menghubungkan hingga 31 perangkat menggunakan RS422 atau RS485. Opsi untuk menghubungkan beberapa perangkat melalui RS485 ini dapat dipilih dengan mudah pada saat pengaturan konfigurasi. Jadi selain itu tidak diperlukan juga konverter RS232 ke RS485 tambahan. Nah, jadi Bapak Ibu dapat memberikan koneksi jaringan yang sangat hemat biaya untuk perangkat serial dengan adanya mode multi-drop ini hanya dengan satu perangkat Anibus Communicator itu dapat bisa menghubungkan banyak device hingga 31 device. Nah, selanjutnya kita ingin mengenalkan seri Anibus Wire terakhir, yaitu Anibus Linking Device. Jadi ada 3 varian linking device. Yang pertama itu Ethernet IP to Profibus, Ethernet IP to Modbus, dan juga Ethernet IP to Serial. Nah, ini ada sedikit perbedaan yang mendasar antara Anibus Linking Device dengan Anibus Gateway. Yang pertama itu mengenai I/O size di Anibus Linking Device ini mendukung I/O size yang cukup lega, cukup besar. Sedangkan pada Anibus Gateway yang standar itu I/O-nya terbatas. Kemudian yang kedua perbedaannya, speed konfigurasi pada linking device ini menggunakan Rockwell Studio 5000, sedangkan pada Anibus standar itu menggunakan configuration manager yang kami sediakan gitu. Nah, yang ketiga mengenai tag. Jadi di Anibus linking device ini sudah dynamic tag, sedangkan di Anibus Gateway standar masih manual. Jadi dynamic ini maksudnya adalah tag itu akan secara otomatis di-generate sehingga tidak perlu membuat tag secara manual. Nah, selanjutnya keistimewaan linking device adalah memungkinkan untuk mentransfer data besar antar jaringan seperti misalkan Bapak Ibu lihat di layar. Jadi di tabel ini merupakan perbandingan antara Anibus Gateway dengan misalkan contohnya di kolom paling atas. Pada Anibus Gateway standar itu hanya mendukung misalkan hanya 512 byte, sedangkan pada Anibus linking device itu bisa mencapai 1000 byte I/O data. Nah, selanjutnya kita ingin memulai membahas mengenai Anibus Wireless. Jadi jika sebelumnya membahas konektivitas dengan wire atau dengan kabel, nah dengan Anibus Wireless ini Bapak Ibu dapat menghubungkan industrial device tadi secara wireless gitu. Bahkan Bapak Ibu bisa menggantikan kabel existing, kabel fisik dengan nantinya teknologi wireless. Jadi untuk Anibus Wireless ini kita ada dua macam, ada dua jenis Anibus Wireless Bridge, itu yang bagian bawah yang bentuknya persegi panjang, dan Anibus Wireless Bolt yang bagian atas. Sebelum kita membahas lebih mendetail lagi mengenai perbedaan antara Anibus Bolt dan juga Anibus Bridge, nah ini ada fungsi dasar dari Anibus Wireless, yaitu untuk menghubungkan mesin-mesin industri atau device-device yang apalagi untuk device yang mobility-nya cukup tinggi, susah dijangkau atau tidak tersedia
tersedia kabel tray dan teknologi wireless gitu. Jadi masing-masing device ini nantinya dapat saling terkoneksi atau saling terintegrasi dengan maksimum itu sampai 7 klien per satu akses point. Nah, ini adalah perbedaan mendasar antara Anybus Bolt dengan ya pada Anybus Bridge itu dapat mendukung sampai maksimal Bolt itu hanya 100 meter. Kemudian keduanya Anybus Bridge sudah mendukung IP rating IP65, sedangkan Anybus kita tempatkan di atas panel, kita menggunakan baut. Bautnya itu semacam baut dengan bentuk M50. Dan itu ada dua bagian di dalam bolt itu, di bagian atas IP67 dan di bagian bawah itu IP21. Nah, selanjutnya perbedaannya hanya seputar hardware sebetulnya, seperti konektor, mountingnya, LED indikatornya, push button, dan juga antena. Nah, satu hal lagi mengenai Anybus Wireless ini dapat menggantikan tiga jenis kabel fisik. Jadi kabel Ethernet, kemudian kabel serial, dan juga kabel CAN bus. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mempunyai kabel existing berupa fisik, Ethernet, serial, dan juga CAN bus, nah kami dapat terapkan komunikasi dengan cara wireless gitu untuk menggantikan kabel fisik tersebut. Nah, ini merupakan salah satu case untuk komunikasi point to multipoint. Jadi di Anybus ini ada istilah access point dan juga client. Access point ini memberikan akses wireless, sedangkan client ini sebagai bisa kita bilang sebagai receiver-nya. Jadi untuk media komunikasinya itu kita sudah mendukung Wi-Fi atau Bluetooth. Dan untuk Wi-Fi kita sudah support dual band 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Sehingga kita dapat mengatur channel frekuensi yang lebih luas lagi dan tidak saling terinterferensi dengan Wi-Fi yang sudah existing. Dan terakhir, perangkat yang kita ingin kenalkan adalah Industrial WLAN Access Point. Jadi ada dua jenis access point, yaitu IP30 untuk penerapan di indoor dan IP67 untuk penerapan di ruang terbuka. Nah, di mana kedua jenis ini adalah access point yang sudah support mesh topologi dan sudah rugged design juga. Jadi sangat cocok untuk diimplementasikan di lingkungan pabrik. Nah, ini merupakan use case dari Anybus Access Point yang dikombinasikan dengan Anybus Wireless Bolt. Jadi seperti Bapak Ibu lihat, di gambar ada 3 device yang kita hubungkan. Di antaranya ada personal komputer dan ada 2 personal komputer dan 1 PLC. Nah, untuk mengintegrasikan semua device ini, kita menghubungkan dengan wireless komunikasi. Nah, jadi semua device ini tentunya sudah industrial grade, jadi sehingga kami sangat mengutamakan performansi dan juga ketahanan dari setiap device yang kami adakan gitu. Nah, terakhir saya ingin memberikan sebuah rangkuman mengenai penjelasan-penjelasan sebelumnya. Mungkin tadi karena memang cukup banyak device-device kami untuk komunikasi baik secara wire ataupun secara wireless. Jadi produk Anybus kami terbagi menjadi 4 tipe. Yang pertama, Anybus X Gateway. Nah, ini merupakan gateway komunikasi untuk protokol mesin yang umum. Jadi seperti misalkan CC-Link, Profinet, DeviceNet, Ethernet IP, dan lain-lain. Dan kedua, Anybus Communicator. Nah, ini merupakan gateway komunikasi khusus untuk protokol serial seperti RS-232, 422, 485, termasuk di dalamnya Modbus RTU, DF1, ASCII device, dan lain-lain. Yang ketiga, merupakan linking device. Nah, ini merupakan gateway untuk Rockwell dengan I/O size yang cukup besar. Kemudian yang terakhir, Anybus Wireless dan juga infrastruktur solution, termasuk di dalamnya Anybus Bolt, kemudian Anybus Bridge tadi untuk komunikasi wireless, kemudian access point, router, dan juga industrial switch. Mungkin itu saja
pengenalan dari kami mengenai produk dan juga solusi perangkat gateway yang mana nanti dapat digunakan sebagai jembatan komunikasi mesin to mesin. Jadi selanjutnya nanti kita ingin menampilkan sedikit sekilas live demo untuk melihat bagaimana cara kita mengkonfigurasi dan bagaimana data itu dapat dikirimkan secara wireless dari satu device ke device yang lainnya. Gitu. Tapi sebelum itu, saya mungkin kembalikan dulu ke Pak Yohan untuk sesi kuis, supaya saya bisa ada persiapan untuk nanti live demo gitu. Silakan Pak Yohan. Ya, baik. Terima kasih Pak Azhar yang sudah membagikan informasi ya, dan informasi tentang produk-produk di Anybus dan solusi dari produk-produk tersebut. Saya Bapak dan Ibu sekalian boleh mengetahui bagaimana cara perangkat industri Bapak dan Ibu dapat saling berkomunikasi dengan konektivitas multi jaringan dalam Fieldbus. Ini menjadi salah satu solusi juga untuk kita ketika kita ingin mengkoneksikan mesin-mesin kita ke dalam satu jaringan industri. Ini membantu kita untuk monitor semua mesin-mesin dengan sangat mudah dan tentunya hemat biaya juga. Dan bahkan saat ini mungkin kita ingin mengatur atau mengorganisir infrastruktur jaringan di pabrik kita, ini juga bisa dilakukan dengan produk-produk Anybus ini. Ya, sangat luar biasa sekali gitu ya, dan perkembangan teknologi yang dimiliki oleh HMS Networks ini. Baik, sembari kita menunggu Pak Azhar akan mempersiapkan live demo untuk kita. Ya, tadi di awal webinar sudah saya infokan kalau kita akan adakan kuis singkat gitu ya. Dan kuis singkat ini berhadiah voucher 50% untuk semua produk HMS. Gitu ya. Jadi dan saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua boleh berpartisipasi, boleh siapkan jarinya gitu ya, boleh nanti menjawab pertanyaan saya di kolom chat Bapak Ibu. Jadi nanti akan saya tampilkan pertanyaan mengenai materi kita di siang hari ini. Nantinya akan Bapak Ibu jawab di kolom chat. Nah, saya akan memilih pemenang yang paling cepat dan paling tepat tentunya ya. Dan saya hanya berikan waktu 20 detik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, jadi saya harapkan semua siap gitu ya. Ya, jadi semua sudah siap ya. Jadi sebentar lagi akan saya tampilkan pertanyaannya. Ya, semua sudah siap. Baik, 1, 2, 3. Ya, jenis Anybus manakah yang memiliki Java Programming? Jenis Anybus manakah yang memiliki Java Programming? A. Anybus X Gateway, B. Anybus Wireless, C. Anybus Communicator. Ya, silakan Bapak Ibu jawab di kolom chat sekarang juga. Tunggu waktu 20 detik. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, baik. Oke, jawabannya kami lock terlebih dahulu. Gitu ya. Ya, nanti untuk pengumuman pemenang ini akan saya umumkan setelah sesi demo oleh Pak Azhar. Ya, nah, sebelumnya saya ingatkan sekali lagi untuk Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan terkait produk Anybus kami atau fitur-fitur kami atau materi hari ini bahkan, silakan ketik di kolom chat gitu ya. Silakan ketik di kolom chat, nanti tim kami akan bantu jawab. Nah, setelah itu tim kami akan kumpulkan setiap pertanyaan tersebut dan kami akan emailkan ke Bapak Ibu sekalian peserta webinar di siang hari ini. Jadi semua akan menerima informasi yang sama. Ya, dan juga mungkin saya ingin berikan informasi singkat juga. Jadi ada webinar kembali gitu ya di bulan Januari 20 gitu ya. Jadi tanggal 20 Januari 2022 pukul 2 siang di hari yang sama seperti hari ini, hari Kamis, kita akan adakan kembali satu webinar dengan tema materinya adalah data visualization at your fingertips. Jadi di sini kita akan belajar melihat gitu ya bagaimana
data-data yang sudah kita tampung, kita visualisasikan gitu ya. Nah, nantikan di webinar kita di 20 Januari 2022. Nanti untuk link registrasi akan kami emailkan melalui email-email yang sudah terdaftar gitu ya di database kami. Dan nanti juga akan kami update juga melalui sosial media kami. Jadi nantikan Bapak Ibu. Ya, mungkin saya sudah bisa beralih gitu ya ke Pak Azhar untuk sesi live demonya. Ya, saya kembalikan ke Pak Azhar. Silakan Pak. Baik, Pak. Baik, terima kasih Pak Yohan. Selanjutnya saya ingin sedikit menunjukkan mengenai live demo kami untuk bagaimana data itu dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat yang lain gitu. Nah, di sini saya ingin contohkan, saya gunakan 3 jenis perangkat yang berbeda. Yang pertama itu saya gunakan Mitsubishi PLC tipe FX5U, kemudian saya ingin kirim data ke IoT gateway kami, namanya Iwan Flexi. Nah, di sini nanti saya kirim data melalui Anybus wireless bolt gitu. Nah, di sini saya setting menjadi satu segmen IP gitu. Jadi nanti pertama mungkin saya ingin jelaskan dari sisi konfigurasi wirelessnya seperti apa. Karena di sini kita ada istilah access point dan juga client. Nah, kalau misalkan di sini saya contohkan hanya satu PLC, tapi mungkin nanti implementasinya lebih dari satu PLC, misalkan ingin integrasi ke 3 mesin, bahkan 4 mesin atau lebih, itu bisa memungkinkan gitu menggunakan konsep seperti ini. Jadi nanti data akan dikirimkan dari PLC ini menuju Iwan Flexi, dan di sini nanti akan saya buatkan semacam dashboard standar gitu ya untuk melihat komunikasi data gitu. Jadi nanti akan saya tunjukkan komunikasi datanya itu secara 2 arah. Nah, mungkin saya ingin tunjukkan untuk yang pertama, bagaimana konfigurasi Anybus Wireless Board gitu. Yang pertama saya ingin tunjukkan untuk access point. Jadi di sini ini hampir mirip untuk kita konfigurasi router yang ada biasanya di rumah untuk akses ke internet gitu ya. Jadi kita ada IP, ada alamat pengalamatan IP. Jadi di sini ada static, ada DHCP. Ini seperti biasa IP address-nya kita ubah. Di sini saya ubah menjadi 99 dengan subnet mask kelas C. Kemudian default gateway-nya saya set untuk default gateway Anybus Bolt sebagai access point di sini. Jadi perangkat ini sebagai access point dan di sini sebagai gateway juga saya set. Kemudian di bagian WLAN setting, nah di sini ada pilihan access point dan client karena memang saya ingin set sebagai access point, saya pilih access point. Nah, di sini seperti biasa kita mengisi nama wireless tersebut namanya apa gitu, SSID-nya apa. Nah, di sini saya namakan Anybus Bolt dengan authentication mode-nya WPA2. Ini kita masukkan passkey-nya atau password-nya seperti biasa. Nah, di sini kita sudah mendukung dual band frekuensi di 2,4 GHz. Ini biasanya untuk jangkauan yang lebih luas, tetapi dengan kecepatan yang relatif lebih lambat biasanya. Nah, kemudian kalau kita implementasinya itu device-nya berdekatan dan kita ingin kecepatan yang lebih cepat, itu bisa menggunakan 5 GHz. Nah, kemudian channel-nya ini kalau di 2,4 itu ada 11 channel. Kita bisa pilih channel-nya channel berapa gitu. Dan ini fungsinya itu untuk agar tidak saling terinterferensi. Kadang-kala kita implementasi di lapangan yang mana sudah ada existing Wi-Fi di sana. Nah, existing Wi-Fi di sana kita lihat frekuensinya di channel berapa. Misalkan di channel 1 sampai 3 sudah terpakai. Nah, kita bisa pakai misalkan dari 4 sampai dengan 11 gitu. Agar nantinya sinyalnya yang ada di sana itu tidak saling terinterferensi. Ini untuk access point, kemudian di bawahnya kita sudah support untuk komunikasi Bluetooth, firmware bisa update dari sini, AT comment, dan seterusnya. Kemudian dari sisi klien, saya ingin tunjukkan bagaimana kita konfigurasi. Gitu.
Jadi saya buat menjadi satu segmen. Di sini kita pilih statis. Tadi kan 099, saya buat di sini 011. Ini subnet masknya kelas C, default gateway-nya saya merujuk ke access point yang tadi, jadi 0.99. Kemudian di WLAN setting-nya. Nah, ini yang kita hubungkan ke access point tadi gitu. Jadi ini kita set sebagai client, dan channel band-nya kita di 2,4 dan juga 5 GHz kita setting. Nah, kemudian kalau misalkan pertama kali kita setting, kita nanti di sini kita pilih kita ingin hubungkan ke access point yang mana gitu. Dan di sini saya hubungkan ke Anybus Bolt SSID-nya, dan kita masukkan passkey-nya atau password-nya. Nah, mungkin saya kembali lagi ke slide yang tadi. Nah, yang ini. Jadi saya sudah setting, access point-nya sudah saya setting, kemudian kliennya sudah saya setting. Sebetulnya nanti klien-klien ini bisa kita tambahkan sampai dengan 7 klien di sini. 7 PLC berarti ya. Jadi nanti kita bikin dashboard di sisi Flexi gitu. Jadi ini sudah satu segmen, ini 99, 100, 101, 102 gitu. Jadi nanti kita coba komunikasi antar Flexi dan juga PLC. Mungkin saya ingin mulai dulu dari sisi Flexi gitu ya. Jadi saya sudah siapkan dashboard standar sebetulnya. Saya hanya ingin menunjukkan bagaimana data itu bisa dikirimkan gitu. Jadi di sini saya buat satu data di dalam PLC itu, data M1. M1 ini saya analogikan menjadi sebuah lampu. Jadi kondisi awal ini sedang off lampunya. Jadi saya coba kirimkan data ke PLC. Nah, di sini kita bisa lihat ada output dari output 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya. Ini nyala ya, jadi saya coba matikan lagi. Nah, ini langsung respon gitu. Nah, ini satu arah itu. Jadi saya yang barusan saya praktekkan itu, saya mengirim data dari Flexi ke PLC. Nah, saya coba sekarang komunikasinya itu dibalik gitu. Jadi dari PLC ke Flexi gitu. Jadi sekarang kan kondisinya off. Mungkin saya coba buka dulu software PLC sebentar. Nah, ini kondisi awal, M1-nya off, normally open. Saya coba hubungkan sehingga nanti Y0-nya itu harusnya aktif gitu. Nah, ini sudah aktif. Harusnya kondisi dari PLC-nya itu kan harusnya menyala gitu ya outputnya. Saya kembalikan lagi ke sini. Nah, ini sudah menyala gitu. Saya coba nonaktifkan lagi. Nah, ini sudah merespon gitu. Jadi pada dasarnya kita ada dua kombinasi di sini. Ada kombinasi secara wireless untuk kita penarikan data, ada komunikasi secara wireless bagaimana kita mengakses dashboard ini. Jadi kita namakan dashboard ini biasanya kita namakan online HMI. Jadi HMI ini kita bisa akses secara lokal, secara on-premise maupun secara remote access, kita menggunakan koneksi internet. Jadi dimanapun dan kapanpun Bapak Ibu bisa memantau keadaan atau kondisi yang ada di lapangan. Gitu. Mungkin itu saja live demo sekilas dari saya. Kalau misalkan mungkin dari saya tadi penjelasannya kurang jelas atau live demonya ada yang mungkin perlu ditanyakan, silakan nanti Ibu bisa langsung menghubungi tim kami, saya, Pak Yohan, ataupun tim yang lainnya. Dari saya mungkin itu aja. Terima kasih gitu ya. Terima kasih yang sudah datang, sudah menyempatkan hadir di webinar Sanko pada series keempat ini. Mungkin saya kembalikan ke Pak Yohan. Silakan Pak Yohan. Ya, baik. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Azhar untuk materi yang dibagikan di siang hari ini dan untuk live demo yang boleh memberikan gambaran lebih lagi kepada kami gitu ya. Bagaimana produk Anybus ini dapat diimplementasikan. Sekiranya apa yang dibagikan Pak Azhar di siang hari ini boleh menjadi satu insight baru buat Bapak Ibu sekalian, atau boleh menjadi satu gambaran baru solusi seperti apa sih yang bisa kami dibawa gitu ya dengan produk-produk ini ke perusahaan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Azhar. Dan ya saatnya saya akan umumkan gitu ya. Tadi kita sudah boleh ada kuis singkat gitu ya. Jadi
saatnya saya umumkan untuk pemenang kuis dan siapa yang berhak mendapatkan voucher 50% di siang hari ini. Oke, pertanyaan kuis tadi adalah jenis Anibus manakah yang memiliki Java Programming? Gitu ya. A. Anibus X Gateway, B. Anibus Wireless, C. Anibus Communicator. Dan jawaban yang tepat adalah C. Anibus Communicator. Ya, jadi di Anibus Communicator ini sudah ada dilengkapi dengan Java Programming. Jadi ketika dibutuhkan para program Java ini bisa dikerjakan dengan device ini. Nah, dan siapa yang berhak mendapatkan voucher 50% kami untuk pembelian setiap produk HMS Networks, gitu ya. Jadi kami sudah mendapatkan nama, gitu ya, dan dari perusahaan mana. Baik, akan saya umumkan. Pemenangnya adalah ya Yusuf Dwi dari PT Garuda Metalindo. Sekali lagi Bapak Yusuf Dwi dari PT Garuda Metalindo. Ya, sekali lagi selamat untuk Bapak Yusuf Dwi. Bapak sudah berhasil menjawab pertanyaan tersebut dengan cepat dan paling tepat, gitu ya. Nah, nanti voucher 50% ini akan dikirimkan melalui email yang sudah terdaftar di database kami, Bapak Yusuf. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum mendapatkan voucher 50% ini, jangan khawatir. Voucher 10% sudah ada di tangan Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi setiap peserta webinar di siang hari ini yang dari awal sampai akhir sudah menerima voucher 10%. Ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bapak Yusuf Dwi dari PT Garuda Metalindo. Ya, saya percaya di siang hari ini Bapak dan Ibu tentunya sudah dapat wawasan yang baru ya terkait produk-produk kami di Anibus, gitu, dan solusi apa sih yang kami tawarkan dengan produk Anibus ini. Ya. Dan saya percaya dengan berkembangnya industri IoT ini sendiri juga HMS Networks ini juga ikut ambil bagian, gitu ya, memprovide solusi, memprovide jalan keluar yang terbaru ya untuk perusahaan Bapak Ibu sekalian. Saya percaya arah digitalisasi bisa diraih secepat mungkin, gitu ya, untuk perusahaan Bapak Ibu sekalian. Baik, sekali lagi saya infokan Bapak masih memiliki pertanyaan terkait demo atau materi yang kami bagikan di siang hari ini, silahkan tuliskan pertanyaan tersebut di kolom chat. Jadi pertanyaan tersebut akan kami collect, gitu ya, atau langsung kami jawab bahkan, dan nantinya akan kami rangkum dan kami emailkan ke Bapak Ibu sekalian yang hadir, gitu ya, dan sudah mendaftar, gitu ya, di siang hari ini. Dan sekali lagi saya infokan, gitu ya, pada tanggal 20 Januari 2022 kami berikutnya, gitu ya, di jam yang sama dan hari yang sama, gitu ya, pada tanggal 20 Januari 2022 itu hari Kamis pukul 2 siang live on Zoom, gitu ya. Dan nanti untuk link pendaftaran bisa dilihat di layar ini juga, gitu ya, dan nanti juga akan kami kirimkan melalui email atau bahkan kami juga bakal update di sosial media kami. Jadi nantikan terus setiap webinar-webinar kami yang berikutnya, gitu ya. Jadi untuk tema yang di Januari ini nanti adalah data visualization at your fingertips, gitu ya. Jadi ini akan lebih banyak memvisualisasikan semua data-data yang sudah dikumpulkan sehingga mempermudah kita untuk menganalisa keadaan mesin ataupun membantu kita untuk mengambil keputusan. Ya, jadi nantikan update informasi selanjutnya untuk webinar tersebut di sosial media kami atau di email Bapak Ibu sekalian. Ya, sebelum berpisah juga karena sudah di penghujung tahun, ya kami ucapkan mungkin selamat Natal, gitu ya, bagi yang merayakan, dan selamat tahun baru 2022 bagi kita semua. Semoga di tahun yang baru kita siap menerima sesuatu yang lebih luar biasa lagi, ya. Ya, sekian webinar kami di siang hari ini, Bapak Ibu. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada webinar kami siang hari ini. Salam sehat, salam produktif, dan pastikan kita bertemu kembali di webinar series kami berikutnya di Januari. Selamat siang dan salam sejahtera